Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Aditya, NIM 2019-51024, ingin mempresentasikan pengujian mikrobiologi dan mikroorganisme. Yang pertama itu ada karakteristik mikrobiologi. Karakteristik mikrobiologi adalah salah satu kriteria mutu dan keamanan bahan atau produk pangan. Oleh karena itu, pengujian karakteristik mikrobiologi seringkali dilakukan untuk memenuhi berbagai kriteria mikrobiologi yang diberlakukan untuk suatu bahan atau produk pangan. Berbagai metode pengujian mikrobiologi, baik yang konvensional maupun yang baru atau cepat juga telah banyak dikembangkan dan beberapa telah diaplikasikan. Pengujian mikrobiologi. Pengujian mikrobiologi pada produk pangan memiliki beberapa keterbatasan. Pertama adalah bahwa hasil pengujian hanya menunjukkan hasil outcome, tanpa memberikan informasi bagaimana proses yang terjadi. Kedua adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan analis. Pada umumnya, standar pengujian mikrobiologi menggunakan basis reaksi biokimia yang memerlukan waktu lama 24-48 jam. Terlebih jika pengujian patogen yang diberlakukan, maka waktu yang diperlukan bisa lebih lama 5 kali 24 jam. Kendala ketiga adalah biaya, karena pengujian memerlukan biaya yang tidak sedikit terkait dengan kendala ketiga dan bahwa pengujian mikrobiologi di industri tidak mungkin diaplikasikan kepada semua bahan atau produk, maka keterbatasan keempat adalah bahwa pengujian mikrobiologi umumnya dilakukan terhadap sampel, sementara itu tidak ada satupun sampling plan yang mampu memberikan jaminan ketiadaan suatu mikroorganisme. Meskipun terdapat berbagai keterbatasan tersebut, tetapi pengujian mikrobiologi selalu ada menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem manajemen keamanan pangan. Tidak hanya di tingkatkan industri, tetapi juga di tingkat negara. Pengujian mikrobiologi yang spesifik di tingkat negara, misalnya dilakukan dalam rangka epidemiologi, surveillance, atau investigasi keracunan. Pengujian yang spesifik di tingkat industri, misalnya dilakukan oleh asosiasi industri tertentu untuk membantu mutu keamanan dan produk tertentu. Pengujian spesifik dalam suatu pabrik, misalnya pengujian untuk memenuhi spesifikasi tertentu. Dalam perkembangan saat ini, pengujian mikrobiologi di tingkat industri tidak hanya dilakukan untuk pengujian keterimaan suatu lot produk, hal ini disebabkan oleh pengujian keterimaan suatu lot produksi saja tidak memberikan jaminan yang cukup karena keterbatasan sampling plan dan karena tidak bisa menunjukkan penyebab kegagalan suatu lot. Oleh karenanya, pengujian mikrobiologi dapat dalam kerangka sistem manajemen mutu dan keamanan pangan lebih ditunjukkan untuk yang pertama itu mendapatkan data baseline, misalnya mengenai mutu bahan baku, mutu mikrobiologi produk akhir. Yang kedua, memonitor lingkungan dan mengevaluasi pemenuhan GMP dan GHP. Ketiga, mendukung pengembangan dan penerapan rencana HACCP. Dan keempat, pemenuhan kriteria mikrobiologi yang ditetapkan. Pengujian mikrobiologi untuk menyusun data baseline dimaksudkan untuk bisa mengklarifikasi supplier, misal dalam hal konsentrasi mutu bahan baku yang disediakan. Pengujian produk akhir di samping memenuhi kriteria mikrobiologi yang ditetapkan, juga ditunjukkan untuk melihat keragaman produk dari suatu ke waktu dan melakukan analis tren mutu produk yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu ada kriteria mikrobiologi. Kriteria mikrobiologi adalah suatu batas kriteria yang dapat menunjukkan keterimaan suatu lot berdasarkan jumlah mikroorganisme atau ketiadaan mikroorganisme tertentu dari suatu bahan atau produk pangan tertentu. Kriteria mikrobiologi yang baik harus mencakup jenis mikroorganisme yang diuji, metode yang digunakan, pada tingkat mana ditetapkan.
sampling plan serta jumlah sampel yang harus memenuhi persyaratan tersebut. Yang selanjutnya itu ada mikroorganisme. Mikroorganisme adalah mikroba, adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk mengamati diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga mikroorganisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal, uniseluler, atau bersel banyak, namun beberapa protista bersel tunggal masih terlihat oleh mata telanjang. Dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun tidak bersifat seluler. Ilmu yang mempelajari mikroorganisme disebut mikrobiologi. Orang yang bekerja di bidang ini disebut mikrobiolog. Mikroorganisme biasanya dianggap mencakup semua prokariota, protista, atau algarenik. Fungi terutama yang berukuran kecil dan tidak membentuk hifa dapat pula dianggap sebagai bagian meskipun banyak yang tidak menyepakatinya. Kebanyakan orang beranggapan bahwa yang dianggap mikroorganisme adalah semua organisme sangat kecil yang dapat dibiarkan dalam cawan Petri atau inkubator di dalam laboratorium dan maupun memperbanyak diri secara mitosis. Sampling untuk pengujian. Rencana sampling ini disusun berdasarkan dua hal, yaitu tingkat keparahan mikroorganisme yang diuji dan kondisian perilaku mikroorganisme uji dalam pangan setelah pengujian sampai dengan pangan tersebut dikonsumsi. Faktor pertama dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yakni pengujian utilitas, kriteria mutu seperti total bread count, indikator sanitasi, dan ketiga, kelompok patogen dengan tingkat keparahan berbeda. Faktor kedua dikelompokkan menjadi 3, yakni kondisi di mana mikroorganisme mengalami penurunan jumlah, kondisi di mana mikroorganisme tidak berkurang maupun bertambah, serta kondisi di mana mikroorganisme mengalami peningkatan jumlah. Kedua faktor ini menghasilkan 15 kasus atau rencana sampling seperti disajikan pada tabel 1. Adanya berbagai kasus ini memungkinkan kita menetapkan kapan harus mengambil lebih banyak sampel dan kapan kita bisa mengambil lebih sedikit sampel untuk menetapkan keterimaan suatu lot. Pemilihan jenis kasus akan menentukan kinerja sampling kita dan memberi informasi mengenai kondisi produk pada lot yang bersangkutan. Rencana sampling pengujian, rencana sampling 3 kelas lazim ditetapkan untuk jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya atau patogen dengan bahaya sedang seperti Bacillus cereus. Dalam rencana sampling ini, maka sejumlah sampel diambil. Dan ada sejumlah sampel yang boleh bermutu marginal, yakni mengandung mikroorganisme dengan jumlah antara M dan M. Untuk pengujian patogen mengandung bahaya serius atau parah, Echinacea soliethermogig, Salmonella typhi. Maka diberlakukan rencana sampling 2 kelas di mana UMC adalah 0 atau tidak ada sampel yang diambil yang boleh mengandung mikroorganisme dalam jumlah melebihi M. Di samping nilai N dan C, sampling plan juga dilengkapi dengan M dan M. Nilai M merupakan cerminan dari jumlah mikroorganisme pada produk apabila GMP atau GHP ditetapkan dengan baik. Untuk pengujian patogen dalam sampling plan 2 kelas. Umumnya M adalah 0 dengan suatu ukuran sampel tertentu, misalnya 25 gram. Dengan demikian, maka ketiadaan patogen dalam sampel dapat diartikan sebagai batas deteksi 1 CVU per 25 gram atau 4 per 100 gram produk. Jumlah bakteri dalam keseluruhan lot tersebut dapat diperkirakan apabila standar divisi atau keragaman sampel diketahui. Dalam rencana sampling 3 kelas, M memiliki nilai tertentu, sementara M adalah jumlah bakteri yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Nilai M dapat ditetapkan dari jumlah mikroorganisme pembusuk yang memberikan penyimpangan odor misalnya, atau jumlah mikroorganisme dalam suatu lingkungan yang tidak dapat diterima berdasarkan data-data monitor lingkungan atau jumlah patogen yang telah dari data keracunan telah dilaporkan dapat membahayakan kesehatan. Dengan berkembangnya manajemen keamanan pangan yang berbasis risiko yang berbasiskan VCO, Food Safety Objective, lihat tulisan penulis tentang VCO di Food Review edisi 1 volume 3 Januari 2008. Maka pengujian mikrobiologi juga dapat dikolerasikan dengan upaya mengurangi peluang penyakit dan keracunan yang terjadi di masyarakat. Berbagai metrik kriteria pengukuran baru turun VCO seperti PO performan objektif, tentunya melibatkan pengujian mikrobiologi di berbagai tahap pengolahan, misalnya PO untuk bahan baku, PO setelah proses termal, PO setelah pengemasan, dan sebagainya. ICM SF 2002 pengujian PO diharapkan dapat lebih lagi memberi jaminan mutu dan keamanan produk akhir, sehingga pengujian produk akhir yang memiliki keterbatasan apapun sampling pen yang ditetapkan tidak lagi menjadi satunya tumpuan dalam mengevaluasi mutu dan keamanan pangan produk yang dihasilkan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.